Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sul yang saya hormati dan adik sekalian, rekan-rekan yang lain. Hari ini kita akan memulai sesi pertama ya dalam rangka ITHAGI ke-45 yang seyogyanya diselenggarakan di Surabaya karena kondisi yang tidak memungkinkan maka kita ketemu secara daring. Baik, dan untuk mempersingkat waktu saya persilakan. Saya akan jadi yang pertama akan membawakan presentasi pada hari ini itu Bapak Dr. Sulfakrisa dari ITB. Nanti Pak Sulfakrisa akan memperkenalkan diri secara singkat dengan judul Understanding of Agung and Batur Volcanic Interior Bali Indonesia based on seismicity monitoring and ambient seismic noise tomography. Persingkat waktu, saya persilakan Pak Sul. Silakan. Terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Altin Masinai selaku chairperson pada sesi ini. Kemudian yang terhormat Dr. Asep Harja selaku judge dari sesi ini. Rekan-rekan panitia yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita sehat selalu tentunya di kondisi yang sangat terbatas seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi tentang sesuatu yang sedang dan sudah kami lakukan tentang dinamika yang terjadi di Gunung Agung. Riset yang kami lakukan di Gunung Agung itu sudah kami mulai sejak bulan Oktober 2018 dan sampai 2 tahun sampai sekarang. Saya mohon izin menyampaikan dalam bahasa Indonesia, tetapi slide saya ditulis dalam bahasa Inggris. Dan apa yang akan saya bagikan pada hari ini itu merupakan sebuah kerjasama tim di mana saya bersama dengan tim ada Profesor Andri Dian Nugraha, ada Dr. David Sahara, ada Dr. Cindy Rusalia, ada Profesor Sri Widiantoro, ada Dr. Devi Syahbana dari Badan Geologi, kemudian ada Pak Kasbani dari Badan Geologi, ada Profesor Nanang Tepuspito, Profesor Awali Priyono dari ITB, kemudian teman-teman yang ada di lab, ada Yayan M. Husni, Aditya, Billy, kemudian Adrianto, dan Dian Kusmawati. Ini merupakan sebuah kerjasama tim antara ITB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Sedikit tentang profil saya. Nama saya Zulfakriza. Afiliasi saya di Teknik Geofisika ITB. Pendidikan saya doktoral. Kemudian kalau judulnya seperti yang tadi disampaikan bahwa kita mau coba untuk memahami interior dari Gunung Agung dan Batur di Bali berdasarkan seismisitas dan ambient seismic noise tomography. Bapak Ibu, berikut outline yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, tentu saya akan mulai dengan pendahuluan atau introduction, kemudian saya akan coba lanjut dengan deployment yang kami lakukan di Gunung Agung dan Gunung Batur. Ini bagian dari peer project. Kemudian dari hasil deployment seismometer yang kami pasang di Gunung Agung dan Gunung Batur, kami sudah mendapatkan beberapa informasi tentang pola seismisitas di sana, di Gunung Agung. Kemudian selain dari pola seismisitas, kami juga melakukan pencitraan struktur di bawah permukaan dengan menggunakan ambient seismic noise tomography. Dan terakhir, saya tutup dengan summary. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa Gunung Agung ini adalah merupakan salah satu gunung yang tergolong aktif di Indonesia dari 129 jajaran gunung api aktif yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, jajaran gunung api mulai dari utaranya Sumatera sampai dengan bagian utaranya dari Sulawesi, juga sebagian dari Maluku, itu merupakan jajaran gunung api yang ada di Indonesia yang berjumlah sekitar 129 gunung api.
Dan Gunung Agung dan Batur itu merupakan bagian dari jajaran gunung api aktif yang ada di Indonesia. Berdasarkan citra satelit dari Landsat, itu bisa kita lihat eksisten dari keberadaan Gunung Agung dan Gunung Batur yang ada di bagian Gunung Batur dan ini Gunung Agung yang ada di Pulau Bali. Dan kita coba lihat atau kita coba fokus di Gunung Agung, bahwa Gunung Agung sendiri sejak awal dari abad 19 itu sudah memberikan erupsi atau kejadian erupsi itu sekitar 29 kali kejadian erupsi. Dan salah satu yang paling signifikan terjadi dari rangkaian erupsi yang pernah terjadi di Gunung Agung adalah erupsi tahun 63 pada bulan Februari 63 sampai dengan Februari 1964. Dalam rentang waktu 1 tahun lebih kurang, Gunung Agung memperlihatkan aktivitas dan memberikan dampak erupsi yang sangat signifikan bagi wilayah yang ada di sekitar Gunung Agung. Tentunya di situ adalah Kabupaten Karangasem di Bali. Dan berdasarkan data dari indeks erupsi gunung api, erupsi Gunung Agung itu sama dengan 5. Jadi kalau kita lihat indeks erupsi sama dengan 5 itu dalam catatan sejarah itu seperti yang telah terjadi di Vesuvius tahun 79 Masehi, kemudian Gunung Fuji tahun 1707, kemudian tahun 1886 ada Gunung Tarawera, kemudian 63 Gunung Agung, St. Helen di tahun 80, El Sichon tahun 82, Hudson tahun 91, dan Piyuhu tahun 2011. Jadi yang memiliki indeks erupsi itu sama dengan 5 itu tidak banyak di dunia, kurang dari 10, dan Agung merupakan salah satu di antaranya. Sehingga kita sangat konsen untuk memahami seperti apa dinamika yang terjadi di Gunung Agung. Kemudian tahun 2017, kita mendapatkan sebuah catatan tentang erupsi Gunung Agung. Tahun 2017, Agung menunjukkan aktivitasnya setelah lebih kurang 53 tahun dia tidak memberikan sebuah aktivitas yang berarti, dalam artian dia seperti tertidur dan tidak ada signifikan aktivitas baik yang terjadi di Gunung Agung. Kemudian tahun 2017, tepatnya 25 November 2017, Gunung Agung memperlihatkan adanya eksplosi dari magnetik dan juga emisi dari SO2 yang meningkat secara signifikan. Kemudian terdetek aliran lava di kawah Gunung Agung pada tanggal 26 sampai 27 November 2017, dan pada saat itu Gunung Agung terjadi erupsi. Tetapi yang menariknya bahwa berdasarkan catatan geologi, kejadian tahun 2017 ini bukanlah sesuatu event yang sama pada tahun 1963. Jadi masih ada material-material dalam Gunung Agung yang belum keluar, karena kejadian 2017 ini jika dibandingkan dengan kejadian tahun 63 masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 63. Sehingga kita mengasumsikan bahwa masih ada banyak material-material yang dalam tubuh Gunung Agung yang belum keluar dalam rentang waktu 53 tahun setelah dia istirahat. Kemudian dari keingintahuan kami untuk memahami struktur di bawah Gunung Agung, pada Desember 2018 sampai dengan September 2019, ya lebih kurang 8 bulan, ada sekitar 25 seismometer yang kami pasang di sekitar Gunung Agung. Yang segitiga warna biru ini adalah merupakan posisi-posisi dari titik seismometer yang mengitari Gunung Agung dan Gunung Batur, karena tentunya di saat kami ingin memahami Gunung Agung, pasti juga akan berinteraksi atau akan berhubungan dengan keberadaan Gunung Batur. Sehingga dua-dua gunung ini kita pagari atau kita kelilingi dengan jaringan seismometer, tentunya nanti dilengkapi dengan jaringan seismometer dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kalau dari gambar ini terlihat sebaran seismometer, dan pada sisi kanan dari gambar, maka ini adalah proses instalasi seismometer yang kami pasang di sekitar Gunung Agung dan Gunung Batur.
Jadi kami menggali lubang sekitar 80 cm untuk menempatkan sensor di dalam lubang tersebut untuk menghindari noise yang terlalu signifikan. Kemudian kami menggunakan solar panel untuk memastikan supply arus ke baterai yang nanti akan menjadi energi bagi receiver untuk merekam setiap getaran yang direkam oleh sensor seismometer yang terpasang di sekitar Agung dan Batur. Karena beberapa tipe dari seismometer yang kami gunakan, sehingga di lapangan juga ada beberapa treatment yang kami gunakan untuk menginstalasi seismometer. Karena ada bentuk tipe seismometer borehole seismometer, kemudian ada Trillium Compact dan Lennard, dan tentunya di situ setiap tipe itu memiliki treatment instalasi yang berbeda-beda, karena dan juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ini adalah salah satu contoh dari rekaman seismogram yang terekam pada 8 stasiun seismik yang kami pasang di sekitar Gunung Agung, dan ini adalah rekaman event pada 24 Februari 2019, dan di sini akan terlihat dengan sangat jelas keberadaan antara fase gelombang P dan fase gelombang S, dan ini menjadi parameter yang sangat penting bagi seorang seismologi untuk memahami setiap event yang terjadi dari hasil rekaman yang terekam pada seismograf. Kemudian tentunya tahap berikutnya kami adalah melakukan proses picking atau pemilihan fase gelombang P, waktu tiba fase gelombang P, dan waktu tiba fase gelombang S. Dan dari sini, ini salah satu contoh yang bisa ditampilkan. Tentunya datanya sangat banyak sekali, ini hanya satu bagian contohnya saja. Jadi event yang terjadi pada 9 Februari 2019, dan bagian yang terlihat di sisi sudut kiri dari susunan waveform ini atau susunan seismogram ini, itu adalah diagram Wadati yang menjadi panduan bagi kami atau juga bagi seorang seismologi untuk melihat tingkat keakuratan dari hasil picking yang dilakukan oleh tim picking tentunya. Kemudian dari situ kami mendapatkan sebaran seismometer. Jadi sebaran seismisitas. Tentunya prosesnya tidak sesederhana itu, pasti ada proses untuk memasukkan velocity awal dan kawan-kawannya. Jadi saya akan langsung loncat ke identifikasi event yang sudah kami dapatkan. Dan di sini kami membagi dua waktu dari event yang terlihat di gambar ini. Yang pertama, gambar A, ini adalah event-event yang terjadi pada saat krisis. Tentunya pada Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan menggunakan jaringan pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Jadi di sini tercatat atau teridentifikasi sekitar 2.400 event yang terjadi pada masa krisis, yaitu dari Oktober sampai dengan Desember. Kemudian di sisi kanan, di gambar B, ini adalah event-event yang terekam dari jaringan yang kami pasang dalam kegiatan Project PEER ini, yaitu ada sekitar 25 sensor yang kami pasang. Tentunya rekaman itu mulai dari 25 Desember 2018 sampai dengan 14 September 2019. Jadi kalau kita lihat perbandingan dari event di gambar A pada saat krisis dengan gambar B setelah krisis, maka jumlah event relatif menurun karena fase krisis itu sudah lewat dari kejadian erupsi Gunung Agung. Jadi pada fase setelah krisis itu ada sekitar 329 event yang teridentifikasi. Jadi kalau kita lihat di sini sebuah perbandingan antara event pada bulan Oktober itu pada saat sebelum, kalau dari catatan tadi erupsi itu di November, maka saat sebelum erupsi di bulan Oktober itu terjadi peningkatan dari seismisitas yang ada di Gunung Agung. Kemudian
pada bulan Desember terjadi penurunan dari seismisitas yang terjadi di Gunung Agung. Dan dari sini kita lihat sebaran dari seismisitas yang terekam di Gunung Agung dalam durasi bulan Oktober dan Desember. Kemudian dari sebaran seismometer yang dimiliki atau yang tersebar di Gunung Agung, maka banyak hal yang bisa kita lakukan dalam sudut pandang seorang seismologi tentunya. Selain travel time tomografi yang saat ini sedang dalam proses penyiapan pengolahan datanya dan sudah hampir finalisasi. Selain itu adalah melakukan ambient seismic noise tomografi, di mana memanfaatkan dari sebaran stasiun, kemudian dilakukan proses korelasi silang, sehingga akan mendapatkan sebuah green function, dan green function ini adalah merupakan impulse respon dari medium yang dilewati oleh gelombang seismik tentunya, di antara dua stasiun yang kita miliki. Nah, kalau sedikit tentang seismic interferometry, karena untuk kita melakukan proses ambient seismic noise korelasi silang, itu menerapkan sebuah prinsip dari seismic interferometry, di mana ada dua buah stasiun yang kita lakukan proses korelasi silang, dan nantinya akan kita dapatkan sebuah pola impulse, sebuah envelope. Envelope ini adalah yang kita sebut sebagai green function, di mana green function ini adalah merupakan impulse respon dari ground yang terbawa antara dua, atau yang dimiliki oleh dua stasiun yang kita lakukan proses korelasi silang. Kemudian dari hasil korelasi silang yang sudah kita dapatkan, kemudian kita mau coba untuk melakukan inversi dari group velocity, dan kita dapatkan penampang secara horizontal. Ini hasil hasil inversi group velocity yang kita lakukan, dan kita mendapatkan sebuah profil pola kecepatan rendah dan pola kecepatan tinggi dari group velocity yang kita lakukan. Pada gambar A dan B, ini adalah merupakan proses Checkerboard test yang kita lakukan. Ini adalah sebuah model, sebuah data sintetik yang kita berikan, kemudian kita akan mendapatkan sebuah profil recovery rate, dan ini berhubungan dengan tingkat resolusi dari setiap parameter atau dari setiap periode yang kita lakukan inversi. Dan kita peroleh hasil inversi dari kecepatan grup itu, mulai dari periode 1 second sampai dengan 12 second, dan dari sini kita melihat bahwa profil sebaran dari pola kecepatan group velocity pada periode 3 second itu melihat sebuah anomali kecepatan sangat rendah di antara Gunung Agung dan Gunung Batur. Dan ini yang kita interpretasikan sebagai bagian fluida di antara Agung dan Gunung Batur. Dan ini masih muncul sampai dengan periode 5 second. Namun demikian pada periode yang lebih dalam itu sudah tidak begitu terlihat dengan baik. Mungkin nanti ini bisa dilengkapi dengan tomografi dari travel time. Dia akan memberikan sebuah resolusi yang baik pada periode yang lebih dalam, sedangkan untuk ambient noise tomografi akan memberikan informasi pada periode yang lebih rendah. Kemudian dari sebaran periode dari sebaran group velocity yang sudah kita dapatkan pada bagian sebelumnya, kita mencoba untuk menginversikan terhadap kedalaman, dan di sini kita mendapatkan pola kecepatan shear atau VS terhadap beberapa kedalaman yang berbeda. Dan di sini dari kedalaman 0,5 kilo sampai dengan kedalaman 8 kilo, kita bisa mendapatkan sebuah profil dari pola sebaran VS di Gunung Agung dan Gunung Batur. Dan di sini, maaf Pak, ya, ya, untuk waktunya 5 menit lagi ya. Oke, baik. Nah, ini vertical cross section yang kita dapatkan dari profil di bawah Gunung Agung, dan kami coba bandingkan dengan pola seismisitas yang kami dapatkan. Maka ada yang menarik di sini bahwa pada posisi perbedaan antara low dan high velocity, maka kita akan dapatkan sebuah profil dari atau sebuah sebaran seismisitas di situ,
Dan juga pada bagian yang lebih high velocity kita mendapatkan pola seismisitas juga tersebar di posisi tersebut. Kemudian ini summary-nya bahwa dari hasil tomografi yang kami dapatkan, bahwa kami mendapatkan sebuah anomali kecepatan rendah pada kedalaman sekitar 2 km di antara Agung dan Batur. Dan ini merupakan akumulasi dari deposit kegunung apian yang berada di antara Gunung Batur dan Gunung Agung. Jadi deposit vulkanik ya, yang ada di antara Agung dan Batur. Kemudian ada kemungkinan ini juga bagian dari overpressure dari hidrotermal yang kemungkinan berasal dari intrusi magma pada kedalaman lebih dari 7 km. Dan ini juga seperti yang disampaikan oleh Albino dan Syabana tahun 2019 dalam papernya. Sehingga kami menduga bahwa yang terjadi tahun 2012 ini itu masih ada beberapa material yang belum keluar seperti halnya yang terjadi pada tahun 63. Dan kita berharap ke depan kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang lebih detail lagi untuk memahami seperti apa kondisi di Gunung Agung dan Gunung Batur tentunya. Kemudian di bagian selanjutnya saya mengucapkan terima kasih bahwa riset bersama ini didanai oleh riset peer dan di mana PIC-nya Pak Profesor Sri Widiantoro. Kemudian ini juga secara parsial disupport oleh P3MI dari kelompok keahlian geofisika global, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, dan juga kegiatan inilah merupakan kolaborasi antara ITB, PVMBG, Australian National University, dan USGS FIDAP. Dan bagian yang sudah kami sampaikan di sini sudah terpublikasi di paper VS, Frontier in Earth Science. Nanti Bapak-Bapak dan Ibu bisa mengakses secara gratis karena di sini papernya adalah open access. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Altin. Terima kasih.